Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Lagi ngopi, Bu. Udah, Bu. Ya udah. Ini juga cuacanya lagi dingin ya. Dari kemarin lagi hujan. Cuma ada gangguan ini ya. Gangguan aplikasi ya. Iya, Bu. WhatsApp, IG, Facebook down. Untung Google Meet nggak down. Iya, Bu. Yaudah nih saya absen dulu ya untuk melihat kerajinan kalian. Kalian juga jangan lupa absen sekarang di e-learning. Udah bisa apa belum coba? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah kayaknya, Bu. Oh iya, udah benar ya tanggalnya, tanggal 5 Oktober. Yang pertama Dias belum hadir. Ibnu Hidayat, Ibnu juga belum hadir. Muhammad Agung juga belum ada. Muhammad Felix belum ada. Farhan belum ada. Arin Hadir, Ibu hadir. Oke. Kemudian Irwanto. Hadir, Bu, hadir. Ya. Mutiara. Hadir, Bu. Oke. Kelvin hadir. Raymond belum ada. Elizabeth Catherine belum ada. Diamona Hadir, Bu. ya. Happy Rizka. Hadir, Bu. Oke. Dali Sofiatu. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Muksalmina. Hadir, Bu. Iya, hadir. Panggilannya apa? Muksal. Muksal, Bu. Muksal. Selanjutnya Muhammad Agung. Baru hadir ya, Muhammad Agung. Farhan juga baru hadir. Hadir, Bu. Restu belum ada. Sylvia. Hadir, Bu. Oke. Renita hadir ya. Hadir, Bu. Iya. Nana belum. Diwa. Hadir, Bu. Oh iya. Dimitri. Hadir, Bu. Oke. Dimitri orang Jawa ya? Enggak, Bu. Orang apa? Orang campuran, Bu. Bali sama Jawa. Enggak, soalnya namanya lucu, Lanang. Lanang Iya, kan ini, kalau bahasa Jawa tuh anak laki-laki. Benar, Bu. Supyan lagi di jalan. Hadir, Bu. Ya. Sanggita. Hadir, Bu. Oke. Febrian. Hadir, Bu. Oke. Lili. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Kiamudin belum ada. Hadir, Bu. Oh iya, hadir ya, bener. Namanya Kia ya. Tiara Bunga Hadir, Bu. hadir. Naomi. Hadir, Bu. Oke. Elizabeth Christian Hadir, Ibu. hadir. Selanjutnya Susana Rati.
Susana belum ada. Mirta Aprilia belum ada. Nani, oh iya hadir. Kemudian Yeremia hadir. Hadir, Bu. Oke. Arisfa Hadir, Bu. hadir. Putri Bintang Hadir, Bu. hadir. Oke. Yuha Auliana Hadir, Bu. hadir. Hari ini yang presentasi udah ada semua belum? Dias belum ada ya. Ibnu belum ada. Baru Muhammad Agung, Farhan, Arin, Irwanto. Kurang 2 ya. Ya udah. Sekarang kita game kuisis dulu ya. Sambil menunggu temannya si Dias dan Ibnu nih yang melakukan presentasi. Nih. Ayo seperti biasa kita game kuisis dulu sambil menunggu temannya. Jadi bisa masuk ke join.myquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Dias baru masuk ya. Yang belum Ibnu Hidayat nih belum ada. Ini 31. Yang sudah Naomi, Nani, Kiamuddin, Arisfa, Dimitri, Tiara, Supian, Irwan, Muhammad Agung, Muksalmina, Rizka, Yuha, Kelvin, Mutiara, Putri, Febrian, Diamona, Sanggita, Dias. Farhan belum ikutan. Kemudian Sylvia juga belum ikutan. Oke, Yeremia, Sylvia, Elizabeth. Nah, Ibnu Hidayat baru masuk ya, Ibnu. Ayo, ada 32, ini baru 22. Kurang 9.
Jangan lupa absen ya. Yang baru hadir absen di e-learning. Absennya di e-learning sampai jam 10. Jadi jangan sampai telat absen. Restu, baru hadir Restu. Restu baru hadir. Ayo, 2 lagi. Udah? Si Restu bisa join? Lagi masukin lagi. email bentar, Bu. Iya, iya. Salah. Aduh, maaf. Salah kirim ke yang semalam saya sebutkan di WA. Udah mengerjakan belum tugasnya? Muhammad Agung udah ya kuisnya. Kemudian Susana ada nggak? Susana Rati Yuniarsi. Nggak ada ya. Raymond nggak ada juga. Elizabeth Catherine juga nggak ada. Sylvia? Saya sudah, Bu. Oh, udah submit ya semalam. Ya, Bu. Oke, Susana nggak ada juga, ya udah. yang nggak mengumpulkan tugasnya ya berarti nanti nilainya akan berkurang. Saya udah kasih waktu seminggu ya. Buat mengumpulkan tugas dan kuis. Udah saya ingatkan juga di grup. 7.45 kita mulai game kuisnya. Siapa lagi nih yang belum? .30 di sini ada 33. Siapa lagi yang belum? Ini di sini saya catat loh yang hadir di Google Meet. Jadi biar saya tahu nanti pada saat ujian itu saya melihat bukan hanya dari hasil, tetapi dari keikutsertaan Google Meet. Ya. Baik, Bu. Oh, Muhammad Felix udah hadir ya. Oke. Nana sudah ada. Oke.
Berarti yang nggak ada Raymond, ada nggak Raymond? Nggak ada ya. Elizabeth Catherine? Nggak ada. Mirta ada nggak Mirta? Mirta juga nggak ada. Oke ya, berarti yang hari ini nggak ada Raymond, Elizabeth, sama Mirta. Oke deh. Yaudah kita mulai aja ya gamenya. Siap-siap. Oh, Mirta hadir. Kiamuddin. Selamat ya buat Putri Bintang, kemudian Diamona dan Kiamuddin ya. Sepertinya Selasa kemarin itu juga Putri ya menang ya. Iya nggak Putri? Ya, selamat buat Putri Bintang, Diamona, dan Kiamuddin. Jawabannya benar semua nih ya. Hanya yang jawabnya tercepat yaitu Putri Bintang.
Nanti kita bahas ya ininya soal kuisisnya. Sekarang yang presentasi udah hadir semua kan? Ada Ibnu, kemudian Dias, Muhammad Agung, Farhan, Arin, sama Irwanto. Tolong presentasinya ini ya open kamera. Kemudian nanti ada pertanyaan dari kelompok lain, tolong dicatat atau enggak dibantu ketik di chatnya, chat yang ada di Google Meet. Ya, saya persilakan untuk kelompok 1. Sudah siap kan? Siap, Ibu. Ini teman-teman semua maaf ya kalau share screen-nya pakai PDF soalnya pas dipindah ke PowerPoint jadinya rusak, Ibu. Oh ya udah nggak. Oke, white. Di mana letak share screen? Oke. Di itu present no. Oke, benar. Oh yaudah, yang ada jaringan itu kendala jaringan boleh off cam ya. Tapi kalau bisa on kamera. Sebentar ya. Ini masih teori nih, minggu depan baru hitung-hitungan. Udah terlihat belum? Belum. Belum. Oke, tunggu sebentar. Berarti hari ini yang nggak ada Raymond ya? Oh ini Nana, oke. Raymond sama Elizabeth Catherine yang nggak ada ya. Sudah terlihat, teman-teman? Belum. Belum, oke. Di klik Belum, present Ben. no. Ya, sudah. Kemudian klik gambarnya, lalu pilih share. Ya, sebentar di stop sharing dulu. Oh iya, stop share dulu. Arin perempuan sendiri ya Iya, di kelompok ini. saya share materi PPT-nya di grup kali, Ibu ya? Oh iya, boleh. Oke, share screen. Nggak bisa. Can share your screen. Ibu, saya coba off cam dulu ya. Kayaknya sinyalnya deh. Iya. Boleh. Nggak ada yang bisa kayaknya. Bismillah. Gimana? Udah terlihat belum? Belum ada. Soalnya udah Coba yang lain siapa? Yang Dias, Ibnu, Agung, Farhan, Irwan, pakai laptop enggak? Saya lah pakai laptop, Bu. Cuman saya lupa install Office-nya. Saya coba install Office dulu deh sekarang. Oh ya. Laptop saya kemarin sempat di-install ulang. Arin, kenapa di situ kendalanya? di sini bacaannya udah share screen sih, Bu. Tadi Arin kirimin di grup ininya. Keadaan layar Arin. Semua nulis.
Iya, sudah ada ya. Ya, coba Arya oke dulu. Oke, Mirta. Bentar. Coba apa saya bantu share? Saya yang present. Coba bisa nggak? Boleh. Tampil nggak? Belum, Ibu. Ada Bu. Ada, Bu. Ada Bu, ada. Ada. Oh, kayaknya jaringan Belum, saya. Bu. Di saya belum ada, Bu. Hah? Belum ada. Bu, coba saya aja, Bu. Oh ya udah. Di stop saya. Udah ada belum, Bu? Udah. Tinggal ininya apa? Nah. Ya, udah. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman semua dan Ibu dosen. Di sini kelompok kami, kelompok 1 atau first group, akan mempresentasikan dengan judul fungsi dan jenis anggaran untuk minggu ini. Untuk nama-nama kelompoknya, saya perkenalkan satu persatu. Ada Dias Wibasono, lalu ada Ibnu Hidayat, ada Muhammad Agung, ada saya sendiri Arin Valia, ada Farhan Kusuma Ramadan, dan yang terakhir ada Irwanto. Langsung saja ke materi. Apa sih anggaran itu? Anggaran itu adalah sebuah perusahaan yang baik yang akan membuat dan memiliki anggaran, perusahaan yang bisa membantu merencanakan dana dan mengendalikan aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan. Jadi dengan memiliki anggaran di sebuah perusahaan, perusahaan itu dapat lebih mudah membuat estimasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas bisnis lainnya. Selanjutnya, pembuatan anggaran itu sendiri penting, sangat penting dilakukan perusahaan untuk memperkirakan dana dan transaksi pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, anggaran ini nantinya akan diproses menjadi aset maupun produk untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Selain pengertian anggaran tadi, ada fungsi anggaran. Apa sih fungsi anggaran? Di sini ada 7 fungsi anggaran. Yang pertama ada anggaran sebagai alat perencanaan. Jadi dengan adanya anggaran, organisasi di perusahaan tersebut tahu apa yang harus dilakukan dan arah kemana kebijakan yang akan dibuat. Untuk yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan ada anggaran, pastinya organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, atau overspending, atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga, ada anggaran sebagai alat kebijakan. Melalui anggaran ini, organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Yang keempat, ada anggaran sebagai alat politik dalam organisasi. Melalui anggaran, kita dapat melihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Untuk fungsi anggaran yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Irwanto.
Baik, untuk fungsi anggaran selanjutnya. Halo, suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengeran. Kedengaran jelas toh. Baik, fungsi anggaran yang kelima yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang dimana melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebagai bagian atau unit kerja atau bisa dibilang departemen merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. Selanjutnya yang keenam itu anggaran sebagai alat penilaian kerja, yang dimana anggaran bisa dibilang suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Yang nomor 7, anggaran sebagai alat motivasi, yang dimana anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Next, jenis anggaran. Jenis anggaran ada 14 jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran biaya produksi, yang keempat anggaran biaya bahan baku, yang nomor 5 anggaran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya yang nomor 6 anggaran overhead pabrik serta anggaran persediaan, anggaran program, anggaran pertanggungjawaban, dan anggaran pengeluaran modal. Nah, jenis anggaran tersebut yang nomor 11 itu anggaran kas, nomor 12 anggaran laba rugi, dan nomor 13 anggaran neraca, dan terakhir anggaran posisi keuangan, yang dimana penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dias Wibisono. Baik, terima kasih Irwanto. Anggaran penjualan, pengertiannya yaitu anggaran penjualan biasa disebut dalam satu periode yang ada di dalamnya berisi rencana anggaran untuk satu periode. Anggaran penjualan juga sering dianggap sebagai suatu anggaran utama dan dasar dari penyusunan jenis anggaran lainnya. Anggaran ini dibuat untuk memprediksi penjualan di masa depan yang berisi tentang rencana jenis-jenis barang yang ingin dijual, harga, jumlah, waktu, serta tempat penjualan itu sendiri. Lalu anggaran penjualan merupakan anggaran yang dibuat untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang dan di dalamnya berisi seluruh jenis barang yang akan dijual, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualan. Pada umumnya anggaran penjualan akan disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang hendak diberikan oleh perusahaan. Anggaran ini umumnya dibuat satu periode yang berisi rencana untuk 1 tahun ke depan. Anggaran penjualan juga dianggap sebagai anggaran kunci dan dasar penyusunan anggaran lainnya. Lalu ada anggaran produksi. Anggaran ini berisi tentang semua rencana unit perusahaan yang akan diproduksi selama periode anggaran. Anggaran produksi berisi tentang seluruh rencana unit perusahaan yang kelak hendak diproduksi dalam periode anggaran. Anggaran produksi juga adalah landasan dari suatu pembuatan anggaran biaya produksi yang di dalamnya ditentukan berdasarkan rencana dan juga penjualan atau persediaan yang sebelumnya sudah direncanakan sebagai biaya dasar produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan pabrik. Kemudian ada anggaran biaya produksi. Anggaran ini biasanya berisi mengenai perencanaan biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi, di mana anggaran ini akan digunakan menjadi dasar atau standar dalam pembuatan anggaran kas dan anggaran laba rugi. Mulyadi pada tahun 2000 berpendapat bahwa anggaran produksi adalah suatu rencana dari berbagai biaya yang terjadi untuk bisa mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Sedangkan Alminsyah pada tahun 2003 menjelaskan bahwa biaya produksi adalah rencana biaya produksi yang terjadi dalam kurun waktu satu periode tertentu di masa depan. Kemudian anggaran biaya bahan baku. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahan baku yang digunakan oleh suatu pabrik secara tradisional terbagi menjadi bahan langsung dan bahan tidak langsung.
Biasanya bahan langsung merupakan bahan baku yang menjadi bagian terpadu dari bagian produksi dan bisa ditetapkan langsung menjadi harga pokok produk barang jadi. Anggaran biaya bahan baku adalah anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci atas jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses produksi selama periode yang akan datang, sebagai suatu dasar untuk menyusun budget belanja bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung di dalamnya nanti akan meliputi rencana tentang jumlah waktu yang memang dibutuhkan oleh para tenaga kerja langsung untuk bisa menyelesaikan unit yang akan diproduksi, tarif upah yang akan dibayar pada para kerja langsung, dan kapan waktunya mereka menjalani proses produksi, di mana masing-masing dari mereka nantinya akan dikaitkan dengan jenis produksi yang akan dihasilkan, serta tempat di mana para pekerja langsung akan beroperasi. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada seluruh proses produksi dan biayanya akan dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang diproduksi. Anggaran upah tenaga kerja langsung merupakan yang direncanakan secara detail tentang upah yang akan dibayarkan oleh tiap tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Ibnu Hidayat. Selanjutnya nomor 6 ada anggaran overhead pabrik. Biasanya anggaran ini akan meliputi berbagai biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian bahan tambahan. Biaya tenaga kerja tidak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, sampai pada fasilitas lain yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Anggaran overhead pabrik berisi tentang perencanaan biaya overhead pabrik selama periode anggaran dan bisa digunakan untuk laporan penyusunan anggaran kas serta laba rugi. Yang ketujuh ada anggaran persediaan. Di sisi lain, anggaran persediaan yang dilakukan pada perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 jenis anggaran persediaan, yaitu material, barang setengah jadi, dan barang jadi. Pada umumnya, anggaran persediaan akan memuat seluruh hal mengenai suatu persediaan dalam periode tertentu. Di dalamnya, perusahaan akan membuat perencanaan anggaran persediaan secara detail, mulai dari nilai persediaan dan jumlah persediaan yang masih tersedia dalam periode yang akan datang. Anggaran ini dibuat, ke-8, anggaran program. Anggaran ini dibuat untuk membantu perusahaan dalam menganalisa kesesuaian setiap program yang dijalankan perusahaan. Anggaran program merupakan anggaran operasional atau kegiatan perusahaan berdasarkan seluruh program utama perusahaan yang berbentuk jenis produk seperti program pengembangan dan juga penelitian. Yang ke-9 ada anggaran pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban berisi tentang anggaran operasional atau aktivitas perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan. Anggaran ini biasanya akan dijadikan alat pengendali yang digunakan seluruh manajer perusahaan. Yang ke-10 ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal berisi tentang seluruh prediksi perubahan aktiva tetap oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anggaran ini dibuat atas dasar estimasi penjualan dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan anggaran kas, overhead pabrik, dan biaya non-produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada anggaran kas. Anggaran ini berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, anggaran ini juga berisi anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal, serta dimanfaatkan sebagai suatu dasar dalam penyusunan anggaran neraca. Sementara itu, anggaran ini juga sering dimanfaatkan untuk membantu menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya, ya, di sini selanjutnya ada anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi ini dibuat berdasarkan anggota operasi yang di dalamnya berisi prediksi laba rugi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, anggaran ini juga bisa dimanfaatkan untuk dasar perencanaan anggaran neraca.
Next. Di sini selanjutnya ada anggaran neraca. Anggaran neraca ini merupakan anggaran yang di dalamnya berisi tentang rencana keuangan atau aktiva, utang, dan modal perusahaan di awal dan di akhir periode. Anggaran neraca disusun berdasarkan hasil anggaran kas yang anggaran laba rugi, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan anggaran perubahan posisi keuangan. Next. Di sini juga ada anggaran posisi keuangan. Anggaran ini berisi mengenai rencana perubahan utang, aktiva, dan modal perusahaan selama periode anggaran. Dalam penyusunan anggaran posisi keuangan, pihak perusahaan bisa melihat hasil anggaran neraca yang sebelumnya telah dibuat. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan yang akan dilanjutkan oleh Kak Agung. Silakan Kak Agung. Baik, di sini ada kelebihan dari anggaran. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, dalam menyusun anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Dan yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Yang keempat, anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. Dan yang kelima, mengingat setiap manajer atau penyedia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta. Dan ini adalah kekurangannya. Yang pertama, dalam menyusun anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dalam keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusun anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk penyesuaian. Kemungkinan ini menghendaki agar anggaran disesuaikan secara berkesinambungan dengan kondisi yang berubah-ubah agar data dan informasi yang diperoleh akurat. Yang ketiga, karena penyusun anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Dan yang keempat, penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat kebijakan terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang dipersilahkan masing-masing kelompok untuk bertanya. Kelompok 2 dulu siapa yang ingin bertanya? Kelompok 2 ada Mutiara, Kelvin, Raymond, Elizabeth Catherine, Diamona, Happy Rizka. Siapa perwakilannya yang mau bertanya? Mirsa, tolong di mute. Ya, siapa yang ingin bertanya? Kelompok 2, Mutiara, Kelvin, Raymond, Elizabeth Catherine, Diamona, Happy Rizka. Saya mau bertanya, Bu. Siapa? Rizka ya? Oke. Ya, Happy Rizka. Kan tadi di slide yang fungsi anggaran itu ya, kan di situ disebutkan bahwa dengan adanya anggaran dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar.
Nah, jika suatu saat itu terjadi pengeluaran perusahaan yang terlalu besar, apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut? Atau mungkin ada rencana cadangan dari perusahaan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi penggunaan dana yang tidak semestinya. Berarti bagaimana cara mengatasi pengeluaran biaya yang terlalu besar, melebihi dari anggarannya ya? Iya, Bu. Apa rencana yang akan dilakukan? Oke, terima kasih Rizka. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Oh, dikumpulkan dulu. Ya udah, kelompok 3. Siapa yang mau bertanya kelompok 3? Ada Dali, Muksalmina, Restu, Sylvia, Renita, sama Nana. Kelompok 3, Dali, Muksalmina, Restu, Sylvia, Renita, Nana. Ayo berikan satu pertanyaan untuk kelompok 1. Siapa nih? Saya deh. Oh yaudah, Restu mulu kayaknya. yang lain pada udah nggak apa-apa. Oke, aku mau nanya ke kelompok 1. Anggaran itu kan pasti berubah-berubah ya, maksudnya nggak ada yang nggak selalu sesuai sama pengeluarannya gitu-gitu. Nah, gimana misalnya aku punya bisnis gitu, aku punya perusahaan, terus bagaimana misalnya perusahaan aku tuh pengen ngerevisi anggaran yang ada gitu dari operasional, caranya gimana yang baik gitu, langkah-langkahnya gitu, langkah-langkah untuk merevisi rencana anggaran pada suatu proyek. Terima kasih. Ya, terima kasih Restu. Jadi pertanyaannya bagaimana cara merevisi rencana anggaran dari suatu proyek gitu kan, karena namanya anggaran itu sifatnya dinamis ya. Oke, kelompok 4 ada Diwa, Dimitri, Supian, Sanggita, Febrian, Lili. Perwakilan siapa yang mau bertanya? Kelompok 4, Diwa, Dimitri, Supian, Sanggita, Febrian, Lili. Kalau nggak ada, beruntung nih kelompok 1 berarti. Saat ini belum ada Bu, nanti aja mungkin Bu ya. Oh, ya udah boleh. Oke, lanjut ke kelompok 5 dulu. Masing-masing kelompok dulu aja ya. Kelompok 5 ada Kiamudin, Tiara, Naomi, Elizabeth Christian, Susana, dan Mirta. Iya, Mirta mau bertanya ya? Ya, suaranya masuk tuh, Bu? Masuk. Iya, selamat pagi Bu dan teman-teman yang lain. Saya dari kelompok 5. Tadi kan di presentasiin kan ada anggaran tenaga kerja langsung, anggaran penjualan gitu-gitu, Bu. Nah, itu kira-kira kalau anggaran tenaga kerja langsung itu ada contoh kasusnya gitu nggak? Itu sih, Bu. Kalau contoh kasusnya itu nanti sih sebenarnya ya, pada saat topiknya khusus gitu. Oh iya, Bu. Kalau ini masih secara umum sih. Oh iya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Enggak sih Bu, itu aja.
Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti dijelasin dikit aja tentang anggaran TKL, tenaga kerja langsung, ya. Masih Bu. Iya, terima kasih Mirta. Kemudian kelompok 6 ada Ibu. Nani, Yeremia, iya siapa tadi? Boleh dicicil dulu gak jawabnya? Takut ini. Oh, ya udah boleh. Ya, jadi biar gak numpuk gitu Ibu. Oke, tadi menjawab dibantu oleh kakak kita, Kakak Irwanto, untuk menjawab pertanyaan dari tadi saya pertama Happy Rizka. Iya, Rizka. Iya. Iya, Arin. Oh, Arin keluar ya? Sepertinya jaringan, Bu. Oh, iya. Irwanto juga terkendala jaringan tadi katanya, Bu, di grup. Oh iya. Ki yang benar loh, Ki. Nih Bu, saya keluar tiba-tiba. Iya makanya tiba-tiba. Kayaknya saya nggak bisa on cam deh Bu. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Bohong. Oke lanjut. Maaf ya Bu, aduh. Iya. Tadi ulang, bagaimana cara mengatasi biaya over yang dikeluarkan oleh pabrik. Jadi dengan melakukan pembagian pabrik menjadi beberapa departemen, Happy. Jadi sehingga biaya overhead yang digunakan juga dapat dipisahkan sesuai dengan bagian pabrik. Nah, pembagian pabrik atau pemisahan pabrik itu tujuannya untuk apa sih, gitu kan? Jadi untuk meningkatkan akurasi dalam memperhitungkan biaya produksi dan melakukan kontrol terhadap personal yang bertanggung jawab atas biaya overhead pabrik. Jadi semua tertata dan sehingganya tidak ada biaya over yang dikeluarkan oleh pabrik. Begitu Happy, gimana? Ada yang kurang atau gimana? Udah cukup Arin, terima kasih. Terima kasih Happy. Yang lain mau menanggapi, mau memberikan tambahan nggak? Yang lain ada yang mau memberikan masukan nggak? Terkait pertanyaan dari Rizka. Ya, tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Arin itu sudah benar ya. Jadi anggaran itu kan dibuat masing-masing departemen ya, per divisi. Nah, setiap divisi itu kan pasti punya penanggung jawabnya. Ya, punya seperti misalnya bagian produksi itu ada manajer produksi, kemudian di bagian SDM itu ada manajer SDM, di bagian operasional ada manajer operasional gitu. Jadi itu semua memang anggaran itu sebaiknya dibuat sesuai dengan departemen masing-masing, sesuai kebijakan divisi masing-masing gitu. Jadi pasti manajer itu udah mengantisipasi bagaimana caranya supaya biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dari anggaran. Misalnya apakah dengan cara melakukan promosi supaya penjualannya meningkat, jadi anggarannya tetap ada lebihnya gitu. Itu dari segi promosi produk, atau misalnya dari segi produksinya, misalnya memilih mesin. Nah, mesin itu kan lebih baik sewa misalnya ya. Kalau sewa itu biayanya tidak terlalu besar daripada biaya membeli mesin baru. Nah, itu kan cara mengantisipasi supaya biaya tidak terlalu tinggi. Atau misalnya bahan baku,
bahan baku itu dibelinya dari pemasok yang murah gitu kan, yang murah tetapi juga berkualitas gitu ya. Jadi banyak cara untuk untuk meminimalkan biaya ya, dari segi ya tadi bahan baku, cari pemasok yang murah, yang berkualitas, kemudian mesin ya pada saat produksi, kemudian promosinya misalnya buy one get one. Nah, itu kan juga bisa ya untuk meningkatkan penjualan. Apalagi nih, misalnya dari SDM-nya diberikan pelatihan. Pelatihannya tetapi yang mengadakan internal ya, misalnya yang sudah supervisor itu memberikan pelatihan kepada staf bawahannya gitu. Jadi itu juga bisa ya meningkatkan kinerja karyawan gitu kan. Jadi nggak perlu konsultan yang bayarannya mahal. Jadi bisa dilatih sendiri pegawainya gitu. Jadi ya bukan hanya dari bahan baku, bukan hanya dari produk ya, bisa juga dari yang terpenting ya SDM-nya sih, pegawainya. Pegawainya itu harus diberikan pelatihan. Pelatihannya itu yang membuat ya internal perusahaannya sendiri begitu. Ya. Jangan pakai konsultan. Kalau pakai konsultan kan mahal. Jadi misalnya supervisor yang sudah pengalamannya cukup banyak, nah itu bisa memberikan pelatihan kepada staf bawahannya. Seperti itu sih ya Rizka. Ada lagi nggak yang mau ditanya Rizka? Sudah Bu, cukup. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan nggak? Nggak ada. Yaudah, lanjut. Lanjut ya. Oh ya. Lanjut ke pertanyaan kelompok 3, Restu tadi. Siapa yang mau jawab nih, kelompok 1? Mungkin Kak Farhan langsung bisa dijawab. Farhan. Kadias tadi. Saling bantu aja jawabnya. Saling melengkapi. Oke, baik. Saya mohon maaf bila pertanyaannya kurang gimana gitu ya. Saya menjawabnya soalnya sesuai pengetahuan yang saya dapat sih. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya apakah dapat merevisi anggaran menurut saya itu revisi itu dapat dilakukan apabila tidak melebihi volume keluaran ditetapkan dalam DIPA sih Bu. DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran, karena biasanya sudah tercantum dalam ini ya Bu. Dia tuh Menteri Keuangan udah kalau perusahaan besar tuh udah tercantum dalam Menteri Keuangan gitu nggak sih Bu? Itu kalau Menteri Keuangan biasanya hubungannya sama pajak deh. Iya, ya kan soalnya pasti pengeluaran tuh kena pajak gitu kan Bu. Pengeluaran tuh kena pajak. Itu kan kalau udah jadi biaya baru dikenakan pajak. Kalau masih anggaran sih ya memang sih di dalam anggaran itu sudah memperhitungkan pajaknya. Iya, tetapi belum jadi biaya. Jadi baru berupa perkiraan kan, estimasi. Gitu. Tadi gimana revisi boleh dilakukan apabila tidak mengurangi volume keluaran yang sudah ditetapkan dalam DIPA itu. Tidak mengurangi volume. Ya, volume pengeluarannya, anggarannya Bu. Tidak melebihi volume pengeluarannya. Ada lagi nggak yang mau melengkapi? Saya nambahin Bu. Iya, Farhan. Tapi kalau menurut aku sih daripada kayak gitu ya, soalnya kan kalau misalkan biaya anggaran itu sudah pasti dihitunginya dengan matang ya. Nah, secara pelaksanaan mungkin kan kurang dan lebihnya akan dicatat di overhead perusahaan.
di biaya overhead. Nah, itu tuh jadi paling kalau perubahannya itu bisa diubah ketika di periode anggaran selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan paling akan dirubahnya di situ gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Iya, bener apa kata Farhan ya. Jadi misalnya ada revisi nih ya, kekurangan dana gitu kan. Nah, itu masuk ke periode anggaran selanjutnya ya. Jadi namanya itu pencatatannya namanya di accrual gitu. Jadi kita boleh mencatatnya sekarang tetapi masuk ke anggaran tahun depan gitu. Jadi mencadangkan dana tetapi penggunaannya itu pelaksanaannya itu tahun depan. Itu namanya di accrual. Ya. Jadi kalau untuk revisi anggaran di tahun yang sama itu ya sepertinya sih belum tepat ya. Karena kan nanti kan anggaran itu kan akan diaudit nih. Akan diaudit sama auditor internal dan eksternal gitu kan. Nah, kalau misalnya anggarannya berubah-ubah setiap tahun gitu kan, tahun yang sama, pasti kan nanti ditanya nih, ada peristiwa apa gitu kan. Peristiwa apa kok sampai anggarannya berubah mulu, padahal masih tahun yang berjalan gitu kan. Nah, itu kan kita harus bisa membuktikan ya dengan dokumen-dokumen yang ada gitu kan. Nah, jadi sebaiknya sih kalau mau aman ya itu di accrual, namanya di accrue. Jadi dicatat boleh sekarang, tetapi untuk menjadi biayanya itu dimasukkan ke anggaran tahun depan. Seperti itu. Jadi ya belum tepat sih kalau revisi anggaran itu dilakukan dalam tahun yang sama gitu. Karena ya nanti kan harus lapor juga kan ke pimpinan, ke direksi ya kan, kemudian ke pemegang saham. Kalau anggarannya berubah-ubah gimana? Berarti kan pasti ada peristiwa gitu ya yang nanti bisa jadi temuan audit gitu. Ada yang mau menambahkan nggak? Saya mau mau bertanya. Tapi itu kan termasuk ke dalam syarat penyusunan anggaran gitu, Bu. Kita harus luas. Jadi ketika adanya perubahan atau revisi itu tidak kaku, berarti secara otomatis ketika terjadi revisi atau perubahan itu berarti tidak masalah gitu, Bu. Kalau menurut saya, karena syarat penyusunan anggaran tuh kita harus luas gitu, Bu. Luas itu artinya boleh di tahun yang berjalan atau tahun depan nih? Luasnya. Ya memang kita terima revisinya gitu kan, tetapi kita masukkan di tahun berjalan apa di tahun depan? Kalau tahun berjalan kan nanti ya tadi bisa jadi ada ini kan temuan audit kan gitu, jadi peristiwa yang jarang terjadi gitu kan, gitu. Emang kita terima gitu, kita terima revisi anggaran itu gitu kan. Kita mengakui misalnya ada inovasi produk nih, inovasi produk kan misalnya butuh budgetnya cukup tinggi ya, inovasi produk. Nah, itu kita boleh merancang dari tahun ini, tetapi ya untuk pemasukan anggarannya, penambahan anggarannya di tahun depan. Begitu sih, Kia. Coba ada yang mau menambahkan nggak? Baik, Bu. Lebih menurut kalian lebih ke mana nih? Kalau ada revisi anggaran dimasukkan di tahun yang sama atau tahun depan? Kalau dari saya tahun depan sih, Bu. Ya itu ya tadi ya. Gitu. Karena kan untuk membuat anggaran itu kan melihat dari anggaran tahun sebelumnya. Ya kan? Jadi kita udah ada acuan nih berapa persen sih kira-kira ada kenaikan dari setiap departemen yang mengajukan
anggaran itu gitu ya. Tadi pertanyaan siapa? Oh, Restu gimana Restu? Mau bertanya lagi? Udah sih Bu, udah cukup. Berarti sebenarnya kalau misal kita mau ngerevisi anggaran itu bisa, cuman nggak bisa langsung kayak misal tahun ini gitu ya Bu. Dan juga kayak harus ada kolaborasi Bu, misalnya kayak suatu perusahaan, di dalam suatu perusahaan harus ada kolaborasi sama departemen yang lain, departemen operasional sama sama yang bersangkutan. Iya benar. Iya, jadi anggaran itu kan dibuat oleh finance. Nah, nanti tim anggaran itu yaitu mengadakan rapat kepada setiap divisi. Jadi divisi operasional, kemudian SDM, kemudian divisi produksi, kemudian marketing, ya, kemudian apalagi nih terkait legal, ya, itu juga harus mengadakan rapat gitu. Tapi tetap keputusan yang menentukan budget anggaran itu dari finance, ya, dari direktur keuangan gitu. Misalnya nih divisi SDM mengajukan kenaikan anggarannya cukup tinggi gitu, lebih dari 50%. Nah, tetapi tetap keputusan setuju apa enggaknya itu dari finance, dari direktur keuangan gitu, karena kan yang megang dananya itu kan direktur keuangan. Jadi yang berhak mengeluarkan nanti adanya pembayaran itu semuanya direktur keuangan gitu. Jadi boleh mengajukan, tetapi keputusan yang menentukan itu direktur keuangan dan direktur utama itu. Gitu, makanya setiap setiap divisi yang melakukan rencana anggaran itu wajib lapor kepada direktur keuangan gitu, harus buat memorandum, biasanya memorandum, kalau enggak PKS ya, perjanjian kayak gitu. Jadi direktur keuangan, bahkan apalagi kalau misalnya dananya itu 1 miliar. Nah, kalau 1 miliar itu butuh tiga persetujuan dari direksi, direktur utama, kemudian direktur keuangan, sama misalnya nih yang berkepentingan direktur SDM. Jadi direktur SDM tuh, misalnya nih ada pelatihan sebesar 1 miliar. Nah, itu kan cukup besar. Jadi dibutuhkan 3 tanda tangan dari direksi, ya, direktur keuangan, direktur utama, sama direktur SDM gitu. Jadi dilihat dulu dari budgetnya, dari nominalnya, ya, material atau tidak material gitu. Kalau material cukup besar, ya butuh beberapa tanda tangan dari direksi gitu. Soalnya saya dulu pernah bekerja di bagian finance, ya, di bagian accounting finance. Jadi saya, ya, meskipun saya bukan bagian anggaran, tetapi ya pernah sharing lah gitu. Jadi pernah diberikan informasi gitu. Kalau proses anggaran tuh seperti itu, keputusan semuanya ada di direktur keuangan kayak gitu. Ya, karena yang punya dananya ya direktur keuangan, kan yang membuat laporan keuangan itu kan bagian finance dan accounting, ya, gitu. Ada lagi nggak? Udah, lanjut ya ke pertanyaan kelompok 5, Mirta. Kasus anggaran tenaga kerja langsung, apa ya kasusnya? Gimana nih? Mau ngasih contoh boleh nggak, Bu? Boleh. Udah ada contohnya. Kasusnya maksudnya gimana nih, Bu? Tenaga kerja langsung kan ya karyawan. Iya. Ya gitu, kalau misal penerang
dalam pencatatan ya mungkin jadi beban gaji gitu aja. Iya sih, emang kecuali kalau tenaga kerja tidak langsung ya, itu bukan pegawai tetap gitu. Ya, kalau tenaga kerja langsung ya pegawai tetap. Ya itu tadi misalnya anggarannya berisi isinya tentang pelatihan, ya, kemudian tentang perekrutan karyawan baru, kemudian perubahan jabatan ya, misalnya kalau ada yang kenaikan jabatan itu kan pasti gajinya berubah, ya kan? Terus apa lagi nih? Apalagi ya? Ya itu sih ya, pelatihan, perekrutan, sama kalau ada perubahan, paling bonus ya, bonus tunjangan ya, itu juga perlu di anggaran. Bonus tunjangan, kemudian ya komisi. Kalau misalkan Ibu mau nanya, maaf. Iya. Kalau misalkan kecelakaan di dalam perusahaan itu kira-kira biayanya masuk kemana ya? Apa? Kalau ada kecelakaan misalkan, kalau di pabrik kan ya ada mesin-mesin besar tuh, misalkan di karyawannya mengalami kecelakaan, misalkan tangannya putus atau gimana, nah itu masuknya? Masuknya sih ke asuransi ya harusnya. Ya, asuransi kan, perusahaan itu kan pasti kerjasama dengan pihak asuransi kan, gitu. Ya nggak sih? Jadi ada biaya asuransinya sendiri, gitu. Itu kan di luar gaji ya, asuransi. Di luar gaji. Masuk ke anggaran nggak? Masuk lah ya. Masuk kan, perusahaan itu kan bayar ke asuransi kan, jadi ya harus dianggarkan juga. Gitu. Nggak mungkin kan karyawan sendiri yang melakukan pengobatannya gitu. Itu kan kejadiannya kan di lokasi kantor. Ya, lokasi kantor ya berarti yang menanggung ya perusahaan dengan asuransi itu. Gitu. Makanya kalau perusahaan swasta itu punya 2 asuransi. Yang pertama itu kan BPJS, karena kan BPJS itu kan wajib ya. Tetapi BPJS itu dipotong masing-masing. Jadi pegawainya dipotong masing-masing buat BPJS. Nah, ada satu lagi asuransi tambahan, yaitu yang kerjasama itu, gitu. Ya, jadi kalau yang kerjasama itu ya perusahaan yang bayarkan, bukan pegawainya. Tetapi kalau BPJS itu pegawainya sendiri yang bayar, gitu. Jadi kalian kalau kerja itu dapat 2 asuransi, BPJS dan asuransinya perusahaan. Termasuk kalau perusahaannya kejadian kebakaran misalnya, ya, atau bencana alam, gempa bumi, ya, itu pasti kan gedungnya juga diasuransikan, gedungnya perusahaan, ya. Jadi kalau nggak gitu nanti perusahaan asuransi dapat masukan dari mana, ya. Jadi tetap tetap perusahaan apapun itu pasti membutuhkan perusahaan asuransi, ya, terkait asuransi kendaraan, asuransi gedung, asuransi atas kecelakaan kerja pegawai, gitu. Ya. Ayo kelompok 4 dan kelompok 6. Siapa yang mau nanya? Saya. Oh ya, Putri. Ya, saya dari kelompok 6. Saya mau tanya mengenai fungsi anggaran yang dibilang pada nomor 4 sebagai alat politik dalam organisasi. Di situ dijelasin di mana titik letak alat politiknya, maksudnya jelasin melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelolaan dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Nah, saya yang mau tanya itu adalah di mana titik letak alat politiknya serta contohnya itu kayak gimana. Terima kasih. Ya, terima kasih Putri. Wah, pertanyaannya nih. Bu, dari pertanyaannya dari sektor pemerintahan ya. Bu Dini mau tanya, Bu, dari kelompok 4. Iya, Dini. Di bagian
anggaran tadi itu kan ada anggaran pengeluaran modal. Itu kan berisinya kan tentang segala prediksi perubahan aset tetap perusahaan dalam periode tertentu. Nah, di sini tuh Dini tuh mau tanya, itu tuh kan dia udah memprediksikan di awal, tapi tuh gimana cara perusahaan ngatasinya kalau prediksi yang dia udah tetapkan itu salah dan bisa dikatakan merugikan perusahaan itu. Itu tuh gimana cara mengatasinya dan menanganinya. Terus serta apakah dalam penyusunannya itu. Terima kasih. Terkait tadi maaf Dini, yang terakhir boleh diulang? Putus. Ya, yang tadi itu kan udah gimana cara ngatasinya. Nah, terus tuh apakah dalam setiap penyusunan anggarannya ini nih dia tuh perlu mempertimbangkan semua bagian yang ada dalam perusahaan gitu. terkait anggaran pengeluaran modal ya. Bentar. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo, siapa nih yang mau coba jawab? Izin menanggapi pertanyaan dari Bintang. Iya. Ini dari pemikiran dari mana sih segi anggaran itu bisa dijadikan alat sebagai politik ya, maksudnya gitu. Tadi yang Bintang bilang. Nah, kalau menurut aku sih, kenapa anggaran bisa dijadikan alat untuk politik? Kan manajer itu nanti akan berubah-ubah ya. Kalau misalkan, nah si anggaran itu kan awalnya kan manajemen tuh manajer tuh pasti punya terobosan-terobosan baru. Kalau menurut aku ngobrol sama Pak Lutfi itu, manajer utama itu harus nggak akan lama jabatannya. Kalau misalkan target yang dia capai itu meleset, kemungkinan besar dia akan diganti di periode selanjutnya gitu. Nah, jadi mungkin alat politik itu sebagai kayak nilai jual bagi si manajer tersebut ketika sudah mencapai apa yang sudah ia rencanakan gitu. Misalkan dia udah rencanain, ini bagus nih, terobosan baru nih, A gitu. Misalkan saya punya terobosan A nih buat perusahaan ini bisa meningkatkan penjualan. Dibuatkan anggaran itu. Nah, terus setelah di akhir, ketika kalau misalkan hasilnya baik, itu tuh akan menjadi nilai jual saya untuk menjadi menjabat lebih lama di periode selanjutnya gitu. Nah, itu sih dari saya. Kian, gimana Bintang? Ada tambahan buat teman-teman? Masih kurang puas di bagian politiknya itu itu kan kalau tadi kan segi ekonomi ya, sebenarnya kalau bisa dikatain kalau misalnya direktur utama mengeluarkan anggaran atau menyusun anggaran itu termasuk ke dalam keekonomian ya. Kalau ini kan dari minta dari segi politiknya di mana gitu. Gitu sih yang kurang pahamnya. Kurang pasnya gitu kan. Iya, segi politik berarti sifatnya kecurangan gitu ya. Enggak, politik itu jadi sebagai nilai jual saya udah mencapai apa yang sudah saya rencanakan di awal gitu. Jadi kan politiknya itu untuk tujuan utamanya itu untuk kepentingan diri sendiri. Iya, saya untuk bisa jadi naik jabatan atau tetap di jabatan yang sekarang gitu. Kepentingan diri sendiri berarti. Iya, politik gitu. Bukan untuk kepentingan bersama. Berarti buat anggarannya itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Ya, tapi mencerminkan kondisi sebetulnya, Bu, karena kan terobosan itu dari saya. Nah, dari saya terus diterapkan di perusahaan, otomatis saya bilang ke bawahan-bawahan saya kan, misalkan kayak apa sih kebutuhan kalau misalkan saya pengen kayak gini gitu. Pasti mereka berpikir kan, terus
mereka tuh menganggarkan nih segini nih kira-kira, ya udah misalkan saya buat tolong buatkan saya ya anggaran seperti itu gitu. Terus ketika sudah dibuat terus sampai akhir, terus apa sih ide saya itu goal gitu, misalkan sukses, nah itu kan bisa jadi nilai politik bagi saya gitu, bahwa apa ya, bahwa saran apa sih namanya, bahwa strategi yang saya buat itu sukses gitu, dan kemungkinan strategi yang akan datang juga saya akan sukseskan karena untuk kemajuan perusahaan juga gitu. Jadi otomatis kan di atas jabatan di atas saya itu misalkan pemilik perusahaannya, oh iya nih si Farhan misalkan bagus nih kerjanya, dilihat dari anggaran yang sebelumnya pun dari hasil laporan keuangannya juga dia bagus kok, ya udah saya lanjutin deh Farhan 1 periode lagi, atau saya perpanjang kontrak kamu di manajer utama gitu. Nah itu sebagai nilai politiknya kalau menurut saya. Ya bisa sih. Boleh nambahan nggak, Bu? Iya boleh. Siapa dari Kia ya? Iya, Bu. Tadi Bintang dia nanya gimana ya tentang anggaran yang mengandung unsur politik gitu. Iya. Nah, kalau menurut saya berdasarkan kejadian yang ada atau pengalaman gitu ya, kalau mengenai anggaran yang dilarikan ke politik gitu, biasanya itu tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Iya, makanya tadi saya bilang kan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya biasanya. Berarti tolak belakang ya sama pernyataan dari Farhan. Jadi caranya begini ya. Jadi gini kan, misalnya Caranya enggak tuh. Itu anggaran seperti itu tuh biasanya kita kaitkan dah dengan pemerintah itu biasanya seperti ini. Misalnya kepala desa ingin membangun sebuah waduk. Nanti itu laporan anggaran yang dibutuhkan ke kabupaten itu tidak sesuai untuk membangun waduk tersebut. Misalnya dibutuhkan dana 2 miliar, tapi laporan ke kabupatennya itu sebesar 2,5 miliar. Jadi mereka dapat politik 500 juta dari laporan anggaran yang salah tersebut. Itu menurut saya, Bu. Iya benar ya. Oh iya. Kia. Benar. Oh kayak itu ya Bu ya, kayak misalkan yang Makasih. untuk apa ya, buat ke perpajakan ya nggak sih Bu? Kalau misalkan yang dikasih ke itu juga bisa. Perpajakan kan dikasihnya yang rendah-rendah gitu. Iya, yang rendah-rendah datanya gitu. Sebenarnya sih bukan hanya anggaran ya. Laporan keuangan itu bisa juga jadi politik. Laporan keuangan nih gitu. Misalnya dari laba. Ya, laba itu bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan sesuai kebutuhan perusahaan gitu kan. Jadi yaitu manajemen itu harus pinter mengelola laporan keuangan ya ataupun anggaran ya, tujuannya yang pasti untuk kepentingan pribadi gitu kan, kepentingan pribadi ya, tetapi caranya itu kalau tadi kan yang Kia itu kan merubah nominal. Nah, tetapi ada cara yang cara halus lah gitu ya. Cara halus, jadi bukan mengubah nominal. Kalau mengubah nominal itu kan udah kesalahan fatal ya. Jadi ada caranya bagaimana cara meningkatkan laba atau menurunkan laba. Itu namanya strategi manajemen laba gitu. Nanti mungkin di semester atas kayaknya ya, di materi metode penelitian itu ada namanya manajemen laba. Jadi perilaku seorang manajer ya melakukan pengolahan laba itu untuk kepentingan pribadinya dengan cara yaitu berbagai metode yang akan digunakan. Misalnya metode pencatatan pencatatan penyusutan ya. Nah, mungkin kalau yang anak akuntansi itu paham ya, aset tetap itu kan mengalami penyusutan.
Nah, di situ tuh banyak metodenya ya. Ada metode garis lurus, kemudian metode double declining. Nah, itu salah satu metode itu bisa digunakan untuk meningkatkan laba atau menurunkan laba sesuai kebutuhan perusahaan gitu. Ya, jadi mungkin hanya mencerminkan sedikit ya, tetapi kalau untuk secara keseluruhan itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya gitu. Nah, kalau mengubahnya dengan metode akuntansi ya, metode pencatatan, pembukuan itu masih diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan, yang penting sesuai standar akuntansi keuangan. Itu kalau di laporan keuangan. Nah, berarti sama nih kayak di anggaran. Ya, jadi sebenarnya anggaran itu boleh dijadikan sebagai alat politik dengan cara yang halus, dengan cara metode-metode anggaran gitu. Kan nanti kan kita banyak nih mempelajari bagaimana sih cara menghitung anggaran kas, anggaran penjualan, itu kan pasti ada metodenya. Nah, cara seperti itu masih diperbolehkan gitu. Ya, masih diperbolehkan dibandingkan mengubah nominal. Ya, kalau mengubah nominal itu kan udah pasti nanti diaudit akan kesalahan gitu kan. Nanti manajernya bisa dipecat. Ya, bisa dipecat kalau ketahuan mengubah nominal. Jadi lebih baik yaitu menggunakan metode-metode anggaran gitu yang sudah sesuai dengan standar keuangannya. Kayak gitu. Ya memang itu memang diperbolehkan gitu, diperbolehkan memang seorang manajemen ya harus pinter mengolah keuangan gitu. Karena kan nanti kalau nggak begitu nanti buat pemegang saham gimana? Kan manajer itu kan harus bisa memberikan dividen ya buat pemegang saham dan pemilik perusahaan. Jadi memang manajemen itu pasti melakukan banyak cara ya, melakukan banyak cara agar perusahaan itu tetap berkesinambungan, tetap going concern gitu. Nah, tapi benar juga sih yang dibilang Kia itu ya. Kalau di pemerintahan itu memang kebanyakan dari segi nominal. Kalau pemerintahan, misalnya kayak pengadaan barang dan jasa ya. Misalnya kita punya temen nih, temennya jualan barang ATK, alat tulis kantor misalnya. Nah, kemudian kita melakukan pengadaan barang dan jasa, itu kita kerjasama sama teman kita. Nah, nanti kita suruh nih teman kita, tolong dong naikin harganya, harga alat tulis kantor. Ya, itu kan bisa jadi seperti itu gitu. Nah, itu biasanya kebanyakan di sektor pemerintahan yang kalau mengadakan pengadaan barang itu pasti kebanyakan melakukan perubahan harga. Ya, perubahan harga gitu. Tetapi kalau di sektor swasta sih ya jarang ya. Pasti kalau sektor swasta lebih aman pakai metode-metode anggaran yang sudah ada ketentuannya. Kayak begitu sih Putri. Iya Bu, terima kasih Farhan, terima kasih ya. Oke, ya. Bagus banget nih diskusinya ya, jadi kita bisa tahu kan perbandingannya. Oke, selanjutnya pertanyaannya Dini. Bu, saya izin menjawab pertanyaan Dini tadi terkait salah prediksi itu. Menurut saya apabila mendapati kesalahan prediksi, tentunya hal tersebut dapat dihindari pada periode berikutnya dan juga dapat dijadikan acuan pada pengambilan keputusan berikutnya. Itu sih Bu pengetahuan saya. Tadi dari apa sih segi aset tetap ya? Ya, dari aset tetap. Pengeluaran modal itu kan digunakan untuk membeli aset tetap ya. Aset tetap. Ada yang mau ini nggak menambahkan?
sebenarnya sih bukan hanya aset tetap ya yang mengalami perubahan. Semua akun itu pasti mengalami perubahan. Ya enggak? Baik itu persediaan, kemudian aset tidak tetap, ya, kemudian apalagi ya kas itu kan semuanya pasti berubah-ubah gitu kan. Nah itu caranya ya itu sih dengan melihat dari data anggaran tahun sebelumnya gitu. Jadi anggaran pengeluaran modal tahun sebelumnya itu berapa, kemudian namanya anggaran kan memang masih estimasi perkiraan, masih prediksi gitu kan. Berapa sih prediksi perubahannya, apakah cukup tinggi atau tidak gitu kan. Nah, kalau cukup tinggi ya tadi misalnya tadi dengan cara lebih baik aset tetapnya itu sewa ya dibandingkan beli aset tetap yang baru. Kalau beli aset tetap yang baru itu kan cukup mahal biaya pemeliharaannya. Kalau misalnya sewa itu kan tidak menanggung biaya pemeliharaan aset tetap gitu. Jadi terus kemudian dilihat lagi apa aja sih yang dibutuhkan aset tetapnya, kemudian apakah masa manfaatnya sudah habis apa belum gitu kan. Kalau misalnya masih ada masa manfaatnya ya udah pastikan dipakai dulu gitu kan. Yang penting kan masih bisa digunakan gitu. Ya. Ada yang mau menambahkan nggak? Apalagi aset tetap itu ada penyusutannya, ya. Penyusutannya itu juga perlu diperhitungkan dalam anggaran pengeluaran modal gitu. Intinya ya manajemen itu harus bisa mengatur mana yang diutamakan, mana yang penting dibandingkan kebutuhan yang lain gitu. Kalau aset tetap sih yang penting itu ya gedung gitu kan. Gedung, kemudian mesin. Kalau gedung itu kan buat operasional ya. Kalau mesin juga buat operasional. Kendaraan nih. Kendaraan itu kan ada dua jenis ya. Misalnya kendaraan operasional dan non-operasional. Nah, kalau kendaraannya operasional itu kan penting. Nah, tetapi kalau kendaraannya non-operasional, seperti kendaraan buat direksi, misalnya direksi minta mobil baru, nah itu penting nggak? Itu penting nggak? Boleh nggak dianggarkan? Enggak, Bu. Taris gitu ya. Ya makanya ya boleh sih dianggarkan, tetapi jangan 100%. Ya, jadi tetap direksi tetap bertanggung jawab itu kan namanya fasilitas ya, fasilitas buat direksi. Direksi tetap boleh mengajukan kendaraan gitu kan, tetapi tidak boleh dianggarkan 100% gitu. Makanya dilihat dulu nih Ibu, maaf, kayaknya ke unmute, ke Oh mute. iya. Nggak ada suaranya. Oh iya. Oh iya benar. Pantesan kok tadi ini ya. Ya jadi gitu ya, diutamakan yang penting dulu. Kendaraan operasional itu kan lebih penting daripada kendaraan direksi. Jadi misalnya direksi minta fasilitas kendaraan gitu kan. Nah, itu biasanya boleh dianggarkan, tetapi mungkin hanya 20% atau 30%. Nah, sisanya direksi suruh bayar sendiri, ya, tidak boleh pakai anggaran perusahaan, gitu. Diutamakan untuk operasional perusahaan dulu nih, gitu. Jadi diutamakan untuk kendaraan operasional, gitu. Sama seperti misalnya ini komputer, ya. Komputer atau laptop, misalnya direksi minta laptop yang baru gitu, laptopnya cukup mahal,
Nah, kalau misalnya laptopnya buat kerja, ya mungkin boleh ya. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi ya dilihat lagi gitu kan, gitu. Yang diutamakan kan komputer untuk pegawai dulu, gitu kan. Ada berapa komputer yang butuh diperbaiki atau butuh diganti, gitu. Itu kan setiap tahun didata, gitu. Siapa yang butuh penggantian komputer, alasannya apa, gitu. Itu masuk di catatan anggaran kayak gitu ya. Tadi siapa yang bertanya? Oh ya, Dini. Gimana Dini? Berarti kalau misalnya kayak gitu kita menangani dan mengatasinya itu kita lihat lagi gitu ya Bu, dari yang hasil evaluasi anggaran sebelumnya gitu buat di anggaran kedepannya gitu ya Bu, biar nggak terjadi lagi gitu. Terus itu berarti kalau Iya. kayak gitu kita harus mempertimbangkan segala apa sih yang ada di dalam perusahaan gitu ya, kayak maksudnya kayak semua direksi yang terkait gitu ya Bu Iya. dalam penyusunan anggaran gitu ya Bu. Itu Iya. kalau kita apa sih gimana ya? Kalau Kenapa? misalnya kita kan maksudnya kalau misalnya salah satunya ada yang nggak diikutin gitu, itu tuh anggarannya akan tetap berjalan atau berjalan tapi nggak semestinya gitu Bu. Apa sama aja gitu kalau misalnya kita ngerencanain anggaran terus ada yang nggak kita kaitkan gitu loh, maksudnya kayak dewan direksinya atau apanya gitu ada yang kita lewatin Iya. gitu, nggak kita ajak, itu dia berjalan Ya, sewajarnya atau akan ya nggak bisa sih, karena kan anggaran nanti juga diaudit kan semuanya. Jadi pasti butuh persetujuan dari direksi. Misalnya direksinya cuti, ya itu kan ada surat tugasnya, siapa yang menggantikan direksi. Gitu. Misalnya direktur utama cuti gitu kan, digantikan oleh direktur siapa gitu. Itu tetap harus ada surat tugasnya, tetap harus diinfokan. Bahkan via email kan bisa diinfokan gitu. Jadi nggak bisa melewati jangankan direksi, manajer aja juga nggak bisa gitu kan manajer dulu yang mengetahui, baru ke level yang lebih tertinggi gitu, Dini. berarti Nanti kalau tetap harus diaudit mempertimbangkan siapa ya? segala aspeknya gitu ya Bu ya. Iya, ya karena kita terakhirnya itu nanti diaudit itu. Ya, di audit kita bukan hanya pimpinan yang dievaluasi, tapi kita pun juga dievaluasi, ya kan? Sebagai pegawai kita pun dievaluasi, gitu. Dievaluasinya dari hasil ya tadi auditnya itu, gitu. Jadi kalau auditnya kita udah benar, susunannya udah benar, ya kita insya Allah aman deh. Insya Allah cepet deh kalau mau naik jabatan gitu. Yang penting kerjanya harus sesuai dengan peraturan ya. Itu sih. Jangankan di perusahaan. Ya, Bu, makasih Bu. Ya. Jangankan di perusahaan, di perkuliahan aja diaudit. Ya. Di perkuliahan diaudit kan kalau nggak mengikuti ujian. Oh iya Bu. Hah? Iya kan di perkuliahan kan diaudit. Kalau misalnya kalian nggak ikut ujian, nggak ikut UTS kan berarti ya ini kan. Nggak bisa lanjut. Iya, nggak bisa lanjut gitu kan. Ya. Bukan hanya perkuliahan juga semuanya ya. Semua dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya evaluasi, pemeriksaan. Ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya nih terkait fungsi dan jenis-jenis anggaran? Ada lagi? Setiap kelompok udah memberikan pertanyaan ya. Bu, boleh nambah nggak? Boleh, boleh.
Mau tanya tadi tuh di fungsi yang itu ada tulisan anggaran kontinu ya. Itu kan dibuat revisi atas anggaran. Itu berarti tadi sama nggak kayak yang tadi Ibu bilang yang krual itu, yang dipindahin ke tahun berikutnya atau berbeda? Terima kasih. Oh, yang anggaran kontinu. Iya, anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Iya. Jadi kalau anggaran periodik itu kan anggaran tahun berjalan. Kalau anggaran kontinu berarti kan berkelanjutan, berarti ada anggaran di tahun selanjutnya, ya tahun depan. Iya benar Putri, ya. Jadi mengadakan perbaikannya di anggaran tahun depan. Anggaran Ya, Bu. kontinu. Ya. Itu tambahan PowerPoint ya. Tambahan PowerPoint yang saya upload di e-learning. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan ditutup kelompok 1 presentasinya. Baik, teman-teman semua. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Terima kasih Ibu juga yang telah membantu presentasi kami berjalan dengan lancar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih banyak ya kelompok 1. Sekarang kita bahas ininya ya. Oh ya, sebelumnya ada tambahan PowerPoint dari saya. Itu udah saya share di e-learning ya. Jadi nah, ini fungsi anggaran ya. Fungsi anggaran ini ada perencanaan. Dari perencanaan nanti ada feedback ke pelaksanaan, kemudian feedback lagi ke pengawasan. Nanti pengawasan ini balik lagi ke perencanaan. Ya, jadi setiap kegiatan, setiap aktivitas itu pasti ada feedback-nya. Kemudian ini saya menambahkan aja nih dari kelompok 1 jenis anggaran. Yang pertama dari segi dasar penyusunan, yang kedua segi cara penyusunan, yang ketiga segi jangka waktu, 4 segi bidang, 5 segi kemampuan menyusun, 6 segi fungsi, 7 segi metode penentuan HPP. Segi dasar penyusunan itu terdiri dari anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya sebagai anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang berbeda. Selanjutnya ada anggaran tetap, anggaran yang disusun berdasarkan tingkat kapasitas tertentu, jadi tidak bisa berubah ya. Selanjutnya segi cara penyusunan, anggaran periodik, anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Kemudian anggaran kontinu, anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Nah, ini namanya anggaran kontinu ya, berarti kalau mau buat revisi anggaran itu masuk ke anggaran tahun depan ya, atau anggaran kontinu. Kemudian segi jangka waktu, ada anggaran jangka pendek, yaitu paling lama 1 tahun, kemudian anggaran jangka panjang yang dibuat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yang keempat, segi bidang, ya, anggaran operasional untuk menyusun laba rugi, kemudian anggaran keuangan untuk menyusun neraca. Ya. Selanjutnya yang kelima, segi kemampuan menyusun, ada anggaran komprehensif, ini berarti anggaran yang disusun kombinasi perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Kemudian anggaran parsial, anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau hanya bagian anggaran tertentu saja. Kemudian yang keenam, segi fungsi. Yang pertama, anggaran tertentu. Anggaran yang digunakan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.
Misalnya hasil menjual barang X itu digunakan atau dianggarkan untuk melunasi utang usaha sebagai akibat membeli barang secara kredit. Kemudian yang kedua, anggaran kinerja yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk menilai apakah beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Jadi biaya bahan baku itu sudah dianggarkan, tidak boleh melebihi dari ketentuan anggaran. Ya, berarti kalau melebihi artinya biaya bahan baku tersebut tidak efisien. Caranya efisien yaitu dengan memilih pemasok, ya, mengganti pemasok yang lebih harganya itu lebih masuk ke anggaran. Kemudian yang ketujuh, segi metode penentuan harga pokok produk, yaitu ada anggaran tradisional dan anggaran berdasarkan kegiatan. Ya, kegiatan ini menghitung harga pokok untuk menyusun anggaran variabel dan induk. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kita lanjut ke ini ya. Jawaban kuisisnya. Yang pertama, anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya seri anggaran dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang berbeda disebut Anggaran variabel. Anggaran variabel. Ya, anggaran variabel. Ini kalau bisa dicatat jawabannya ya. Anggaran variabel yang pertama. Yang kedua, anggaran yang disusun berdasarkan tingkat kapasitas tertentu disebut Anggaran tetap. Tetap. ya, anggaran tetap ya. Anggaran tetap berarti tidak berubah. Yang ketiga, anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu disebut Periodik, anggaran periodik. Anggaran periodik. ya, anggaran periodik. Yang keempat, anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan. Nah, atau revisi berarti ya anggaran kontinu. Kemudian yang kelima, anggaran yang dibuat dengan jangka waktu 1 tahun disebut Jangka pendek. ya jangka pendek. Kok masih ada aja yang salah ya? Kan 1 tahun berarti jangka pendek. Yang keenam, anggaran lebih dari 1 tahun. Jangka panjang. Jangka panjang. Ini masih ada yang salah. Kemudian anggaran untuk menyusun laba rugi. Laba rugi berarti ya operasional. Ya, anggaran operasional. Kemudian anggaran untuk menyusun neraca disebut Keuangan. Anggaran keuangan. ya keuangan. Kemudian 9, perpaduan dari anggaran operasional dan keuangan disebut Komprehensif. ya komprehensif, berarti lengkap. Kemudian yang ke-10, anggaran yang disusun secara tidak lengkap. Anggaran parsial. Ya, anggaran parsial. Coba. Yang banyak salah siapa nih ya? Salah 4, salah 5. Rizka nih, Rizka ya salah 5. Kemudian Agung, kemudian Yuha, Mirta, Arisfa, Dias. Ya. Yang benar semua Putri, Diamona, sama Kia. Ini Putri sama Diamona selalu 3 besar. Yang lain salah satu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita sesi foto dulu ya. Mohon open kamera.
Nah, kelihatan kan muka gantengnya, muka cantiknya. Oke ya, 1, 2, 3. Nah, ya udah sekian materi hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Kemudian untuk Selasa depan itu berarti kelompok 2 ya dipersiapkan, dan kalau bisa kirim PowerPoint-nya ke saya itu di hari Sabtu ya. Kemudian mudah-mudahan jangan lupa mengerjakan ini forum diskusi ya, forum diskusi dijawab, kemudian kerjakan kuisnya dan kerjakan tugasnya. Ya. Udah. Bu. Ya, Rizka. Iya, Bu, baik. Iya, kenapa Rizka? Enggak apa-apa, Bu. Kenapa? Kenapa? Enggak, Bu. Tadi cuma bilang baik, Bu, gitu. Ya udah. Kalau jalannya tadi. Iya. Pameran tuh, Bu, pameran, Bu. Ya udah ya. Pameran burung. Pameran. Iya kayaknya. Rizka. Apa? Bu, maaf, Bu. Ya udah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Kemudian jangan lupa sarapan yang belum sarapan. Kemudian tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan kita. Sampai jumpa di Selasa depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.